Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf mengganggunya. Kami mahasiswi SDAI Tasikmalaya. Perkenalkan nama saya yang disebut kami, kemudian rekan saya Era Fedia dan saya kami di sini termasuk untuk mengobservasi posyandu di daerah ini, Bu, karena kebetulan kami ada tugas dari dosen untuk mengobservasi posyandu. Apakah boleh Bu untuk melakukan observasi di sini? Boleh. Tapi sebelumnya biar lebih akrab ya, bisa Perkenalan dulu. ini ya, perkenalan dulu Ibu. Dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Nining Suryama. Kebetulan saya sebagai ketua kader Posyandu Ciberem. Ini namanya Posyandu Ciberem karena memang dulunya ini kampung Ciberem namanya. Jadi diambil dari nama kampung. Dulu lagi kayaknya tahu masih gadis kayaknya. Nah, sekarang ibu dari nenek ya. Tapi tetap itu nama nggak berubah. Walaupun kampung ini sekarang udah berubah. Ini zamannya udah dibagi dua. Yang Nagarasari ke sana, Sinareret ke sana Nagarasari. Tapi dulunya di kampung itu namanya Ciberem. Nah, posyandunya kan dulu satu. Sekarang posyandunya udah dua, kan kampung udah dua. Yang anak-anak Kemudian untuk posyandu ini kapan didirikannya? didirikannya udah lama, dari dulu, dari semenjak ibu masih ada. Sekarang ibu kan udah nggak ada dulu. Tapi pas yang sekarang ibu pegang semenjak ibu hamil sama anak ibu yang terakhir, yang bungsu ya. Sekarang anak ibu udah 17 tahun. Kalau perkiraan tahun berapa Bu? Tahun berapa ya Neng? Oh, udah lama sekali, pokoknya ibu juga nggak ingat. Oh, kayak ibu nggak ingat gitu lah. Pokoknya dari zaman ibu masih ada sampai sekarang ke ibu gitu. Udah berapa turun temurun, udah berapa angkatan kalau di ini mah nggak tahu, cuma kalau yang ibu pegang mah paling ibu dari tahun 2003 kayaknya kalau ibu mah. Kalau ibu pegang sini yang megang sebagai ketua tuh, megang ibu sebagai ketua tuh dari 2003 kayaknya gitu. Soalnya ibu pas hamil anak ibu yang terakhir. Tujuan didirikan posyandu wilayah ini? Nah, tujuannya banyak ya Neng ya, pasti dari misalkan pingin mendekatkan antara ibu dan anak untuk menjamin kesehatannya ya Neng ya, kan di sini lumayan agak jauh ya mau ke puskesmas, lumayan agak jauh gitu Pak. Lagian kan orang-orang kalau buat ditimbang sama buat itu tuh ke puskesmas kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin, makanya itu diadain posyandu di dekat-dekat. Pokoknya sekarang ini lagi zaman ibu ya, zaman 2003 emang posyandu itu udah ada di tiap RW, udah harus ada di tiap posyandu. Ya itu tujuannya mau masih berkelakar untuk mengetahui gimana apa masalah kesehatan kampung ini gitu ya, dari mulai remajanya, mulai balitanya, mulai ibunya, bahkan sekarang kan ada lagi ditambahin sama posyandu itu yang lagi usia itu ada masing-masing campur lah, ya orang masih ada juga gitu, orang yang kadang masih bukannya seribu muka ya. Orang kadang apa tuh, kadang PKK itu, kadang posyandu itu, kadang posyandu itu, ya BKB, BKL, BKN, itu aja gitu kan. Pengurusnya masih sama, paling ada perubahan sedikit gitu. Kalau misalkan posyandu kan 5, kalau misalkan BKR, BKB, BKM itu kan harus ada lagi gitu harusnya mah. Tapi di sini belum jalan, cuma yang jalan baru posyandu. Dan sekarang ya posyandu juga lumayan udah jalan. Terus kata petugas di puskesmas katanya ya, dibanding sama yang lain emang posyandu di sini yang lumayan banyak yang datang yang di sini gitu. Biasanya kan orang-orang cuma 20 di sini sampai 40 juga lebih lah bahkan. Kemudian
Kalau kegiatan di posyandu ini seperti apa ya, Bu? Kegiatannya ya paling sebulan sekali dari acara penimbangan. Nah, sebelumnya kita itu rembukan sama teman-teman kita semua gitu ya. Ya dikasih tahu kan jadwal emang udah tahu di sini jadwalnya tuh hari Senin minggu kedua. Ya dari dulu juga hari Senin minggu kedua gitu kan. Sebelum hari Senin tuh kita sudah pada ingetin besok ada posyandu, misalkan mau ada ini, mau ada tamu, mau enggak gitu. Ya kegiatannya biasa 5 mejanin. Dari mulai pendaftaran, pengembangan, penyuluhan, terus imunisasi. Nah, selanjutnya Ibu, kalau teori dasar posyandu di posyandu ini bagaimana, Bu? Teorinya kan teori dasarnya itu paling penimbangan, kebanyakan penimbangan, udah penimbangan. Kalau misalkan imunisasi terus masalah gizi ada yang ini dari bagian gizi gitu, entah ngasih penyuluhannya apa, kadang-kadang ngasih makanan tambahannya gitu dari pas bagian gizi itu. Kalau buat teori dasar posyandu itu cuma penimbangan sama imunisasi terus ibu hamil di sini yang rutin itu yang rutin tiap bulan dikerjakan. Kemudian kalau status gizi balita di posyandu ini, Nah, status gizi balita di sini komplit. Ada yang bagus, ada yang kurang, tapi disebut kurang itu bukan kurang gizi. ya. Kalau badan emang kecil gitu ya, badannya itu emang kecil, tapi bukan kurang gizi, itu kecil itu karena emang dilihat dari usia perkawinan. Ya. Kan kebanyakan sekarang itu anak-anak mudanya yang modern kali kata dia. Nah, kasih anaknya itu gitu ada pengaruhnya ke anaknya. Ya udah anaknya kecil. Dilihat kecil tuh ya emang anaknya kecil gitu ya. Mungkin ya dari pendek, turunan jadi juga kayak- bisa, Bu? Enggak? kayaknya kalau stunting kan nggak turunan ya. Enggak. Stunting tuh nggak turunan, cuman dia tuh dari masa hamilnya itu kan karena emang kurang pemeriksaan, kayak dianya kurang ke posyandu, apa kurang diperiksa, apa dianya kayak ditutupin kan bisa. Jadi ke anaknya itu kan stunting ya otomatis gitu. Tapi pas dilihat gizinya ada yang kurang juga ada, tapi udah yang kurang itu emang dari bidan. ditangani mungkin. Udah dari bidan, dari pihak gizi itu di monitor terus dipantau gitu, dilihat gizinya sampai dikasih makanan tambahan gitu. Ya alhamdulillah ya sekarang yang kurang gizi itu udah nggak ada, cuman yang badannya kurang tinggi sama kurang berat badan ada banyak gitu ya. Itu karena mungkin faktor Genetik. iya, faktor usia perkawinannya kali kurang, terusan tadinya ya itu ditutup-tutupin itu Iya. jadi kurang, dianya kurang ada, jadi kurang ada penyuluhan dari mungkin dari pihak kesehatan apa dari posyandu. Dia kan ke posyandu kalau lagi gitu mah jarang datang, tapi kalau udah keluar baru gitu. Kalau lagi hamilnya dia tutupin, udah keluar baru dibawa ke posyandu gitu. Makanya ada stunting yang agak banyak gitu lah. Tapi dah alhamdulillah kalau dilihat dari keceriaan apa kelincahan itu mah lincah anaknya mah gitu. Enggak disebut kurang gizi enggak. Cuman pendek doang sama badannya kurus ya. Jadi rata ya, Bu, yang bagus ada, yang bagus ada, yang kurang ada. Cuma yang kurang gizi mungkin sudah nggak ada. Ya sekarang sudah ditangani, Iya, jadi sudah baik gizinya. Iya. Nggak ada, hampir nggak ada yang kurang gizi. Cuman yang ya kayak enggak ideal, Kurang jadi ideal umur mungkin. dia. Jadi harusnya kan misalkan umur segini Harus berat badannya segini, tingginya ya, segini. tapi mungkin ini ada yang tidak ya, sesuai. ada yang kurang gitu. Jadi idealnya yang kurang idealnya itu yang ideal itu ya ada kurang banyak gitu makanya. Ada mungkin beberapa. Iya. Mengukur berat badan bagaimana? Mengukur tinggi badan Sama berat badan. kalau berat badan kalau buat balita
ibu pakai ini ada sarung timbangannya. Kalau balitanya agak rewel, misalkan gak mau digantung gini, ya pakai ini yang diinjak. Kalau yang diinjak misalkan balitanya nggak mau, tetap ya bisa sama ibunya dulu digendong, terus ditimbang dua-duanya. Ntar misalkan kalau udah dua-duanya ditimbang, si balitanya ditaruh, dikasihin ke siapa dulu gitu, baru ibunya timbang. Ya, jadi dikurangin. Iya, dikurangin tadi yang jadi berapa gitu Pak. Itu baru itu kalau emang yang susah. Tapi kalau yang gampang-gampang sih nggak apa-apa, di sini aja. Iya. Ini kalau buat balita ya, balita dari mulai setahun sampai 5 tahun lah. Kalau buat bayi bisa di sini. Apa namanya itu Bu? Sama timbangan bayi. Namanya timbangan bayi. Iya, ini timbangan buat bayi. Kalau ini yang buat balita gitu. Kalau yang bayi dari 0 sampai setahun di sini bisa. Ini ukurannya ada di sini. Ukuran itunya. Langsung ya, jadi bayinya ditidurin, ya nanti ditidurin. ada Iya. Ditidurin, baru dilihat dari sini. Misalkan kalau ini yang merah itu tuh udah nyampe bisa ke 10 kilo lebih. Tantanya dilihatnya dari yang biru. Si jarum tetap kan muter lagi ke sini, balik lagi. Kalau yang bayinya lebih dari 10 kilo gitu. Tadi lihatnya dari yang biru kalau emang melebihi. Tapi kalau ada belum pernah ada yang bayi setahun 10 kilo. belum. Belum. Berarti Ini untuk berat badan. Iya, kalau buat tinggi badan, bayinya diukur di sini, yang bayi 0 sampai 1 tahun di sini. Kalau yang buat balita, iya. Itu buat ukuran bayi. Ukuran bayi bisa kepala ditaruh di sini. Ini kaki, ntar ininya ditarik sesuai ya, tinggi bayinya. Terusan misalkan kan lututnya jarang-jarang yang ini ya, lurus. Lututnya kita pegang dilurusin, baru ini ditarik. Gitu. Kalau misalkan naruh di kepala di sini, ternyata kepentok. Iya. Jadi di sana untuk kepala, kakinya di sini. Iya. Ini disesuaikan dengan tinggi bayinya. Iya, harus lurus benar-benar lurus, lututnya dipegangin. Kalau buat balitanya ada di depan. Ntar balitanya suruh diri di sini, dilurusin, ntar dilihat. Nih, misalkan ini garis merahnya di 140 ini, berarti 140. Kalau misalkan di sini, berarti ini 139 gitu. Jadi ngelihatnya tuh dari ini. Kita misalkan kalau tambah pendek, terus ke sini, gitu. Terus itu tuh harus dari sana 2 meter. Ini namanya, kesananya harus 2 meter. Kalau untuk alatnya itu namanya apa Bu? Apa pengukur aja? Nitrotoa. Iya. Untuk untuk balita ya. Dari 1 tahun udah bisa diri lah. Yang udah bisa diri dari 1 tahun sampai 5 tahun itu. Kalau mobilnya gitu ditarik dari atas. Coba diukur Dilihatnya dari sini nih. Nah, misalkan 140 gitu dari ini. Misalkan kalau lebih dari 140 ya paling terus di sini. Gitu. Tuh. Di sini ke bawah. Terus gitu. Oh iya. Nah, untuk selanjutnya kami ingin mengetahui bagaimana cara membaca KMS. Cara membaca atau mengisinya. Ya, cara membaca atau mengisi KMS itu seperti apa? KMS itu kan ada dua macam, ada biru sama pink. Ya. Ini kayak gini. Ini yang pink buat wanita, buat perempuan. Ini yang biru buat laki-laki, anak laki-laki ya. Ini yang buat anak perempuan, ini buat anak laki-laki. Nah, misalkan cara ngisinya, si anak itu lahir misalkan di sekarang bulan Desember. Bulan Desember misalkan gitu. Bulan Desember di sini ditulis Desember. Ya. Desember 2020. Misalkan berat badan waktu lahir berapa? 3 kilo misalkan. Di sini dikasih titik yang pas 3 kilo, apa mau lebih apa 29 dikasih yang 2 lebih 9 gitu ya.
cuma 2,5 dikasih, ini 2, ini setengahnya. Nah, misalkan ntar datang lagi bulan depannya itu Januari, ditulis ya di sini dikasih misalkan bulan Desember itu lahirnya tuh 2 Berapa kilo, kilo? ya 2 kilo misalkan kasih 2 kilo. Bulan Januari datang lagi naik sekilo misalkan jadi 3 kilo di sini Januari, terus ini 2021 ya. Terus kesininya misalkan 3 kilo nyari kesini 3 kilo dititikin di yang segaris 3-nya itu. Misalkan waktu lahirnya 2 kilo di sini, pas udah Januarinya ini guys ini di sini 3 kilo terus seterusnya gitu. sesuai perkembangan anak. Iya sesuai bulan sama datangnya anak sih, datangnya ke posyandu tiap bulannya gitu. Antara umur sama timbangan terus tiap bulan dipantau gitu. Kalau misalkan buat imunisasinya ada di sini. Misalkan sekarang baru lahir kan biasanya dikasih imunisasi BCG sama HBO ya. Terus keduanya dikasih lagi nih, ini buat catatan imunisasinya. Nah, ini waktu lahir, ini pas sebulan, ini 2 bulannya, 3 bulan, terus 4 bulan, 5 bulan nggak ada, ntar ada lagi di 9. Sesuai usia. Iya. Cuman gitu kalau cara ngisi KMS. Nah, iya. Kemudian seberapa penting KMS bagi pertumbuhan anak balita? Penting apalagi bagi ibu bidan ya. Soalnya kan setiap bulannya ini misalkan bulan ini teh si anak nggak datang ya, bulan ke pertama nggak datang, otomatis nggak diimunisasi, kalau misalkan padahal si anak itu udah diimunisasi misalkan di bidan rumahan ya, bukan di posyandu. Nah itu tuh KMS tuh harus ada, walaupun di imunisasinya misalkan nggak ke posyandu, langsung ke bidan apa ke puskesmas kan si ini mah pokoknya dari ini mulai ibu-ibu lah hamil sampai bayi 5 tahun ini mau berobat ibunya, mau berobat anaknya, ini harus dibawa. Dan catatan-catatannya ada di sini gitu. Ada di sini. Terus misalkan kalau harus dirawat apa harus di di lab itu harus ada kayak gini nih, harus ditempel, Dilampirkan. iya. Jadi ketahuan itu ya. Iya, perkembangannya itu ketahuan, misalkan dari timbangannya, dari imunisasinya. Memang di sini tuh ada yang suka nolak imunisasi, ada itu kan macam-macam namanya. Ya ibu-ibu enggak kadang-kadang saya pun ini lagi lah banyak alasan gitu ya, karena dia emang takut gitu. Tapi kan alhamdulillah semua anak yang mau diimunisasi, yang enggak. Tapi kalau pas hari H posyandu sama ibu bidan dipanggil dulu. Misalkan kalau dia nolak ya suruh tanda tangan aja gitu, udah tanya biar enggak kepanggil lagi. Tapi Bu, kalau misalkan yang tidak ikut posyandu itu ada dampaknya apa enggak? Anaknya misalkan bulan itu nggak ikut imunisasi misalkan, atau itu ada dampak? Ada dampaknya, ada. Malah masih ibunya juga suka ngeluh, ih cina ibu cina kemarin habis imunisasi nih, ini gini katanya gitu. Terus nanti ya dibawa kemana? Enggak, katanya. Kenapa enggak? Coba bawa lagi ke sini, kata saya tuh ya. Kan kata saya disuruh bawa ke puskesmas ya, biar nggak ada apa-apa gitu, biar bentarnya kelihatan gitu tadi mana sakitnya apa-apa, emang dari imunisasi apa dari apa gitu. Terusan ada dampaknya tuh itu. Bu, cina kemarin cina saya nggak diimunisasi kayak gitu. Pas semalam panas bilangnya gitu, sampai saya khawatir cina dibawa ke puskesmas sampai ke rumah sakit. Nah makanya kata saya itu coba nggak bakalan lah orang-orang puskesmas menyuruh apa membiarkan gitu si anak itu sakit apa tulisan ya dari bayi sampai umur 5 tahun nggak di ini. Sampai bidan begini kata saya tuh, Bid kan sasaran di sini tuh banyak. Ini RW 4 paling banyak sasarannya, soalnya RT-nya juga paling banyak.
satu RW di sini 6 RT. Kalau yang lain lah paling banyak 5 RT. Ini alhamdulillah 6 RT sampai sasarannya juga banyak 120-an lebih. Tapi yang datang itu ke posyandu yang rutin, nah itu yang datang paling 80% lah, 80% gitu. Kan yang nggak datang itu kata bidan coba tadi ya dipanggil suruh ke sini katanya, itu kenapa dia nggak mau imunisasi, terus kenapa dia nggak mau ditimbang katanya gitu. Ya itu terusan yang ada nggak pernah sama sekali. Dan angka sini bilang udah jangan dimasukin, kata saya itu saking saya jengkelnya ya. Itu orang-orang sini nyampe 100%, kita mah cuma 80 aja dari dulu sampai sekarang nggak 80. Jadi udah yang nggak itu jangan dimasukin aja gitu. Jadi kan nggak boleh gitu katanya, itu sasaran kita semua, itu tantangan kita semua katanya, itu harus katanya gitu. Mau tidak mau. Iya, kata bidan jangan, ini kan warga teknik semua katanya gitu jawabnya. Kadang-kadang kitanya suka kesal ya, udah bin mau dipanggil udah gitu nggak bakalan datang, kata saya nggak apa-apa dimasukin aja kalau datang itu harus. Tapi ada Bu itu yang nggak pernah datang. Ada, makanya kata saya dulu di RW sini tuh ya yang rajin ada, mungkin yang nggak pernah ada, yang bolong-bolong ada mungkin ya. Iya, kita macam-macam ada, komplit di sini. Beneran komplit. Ya dari mulai ibu-ibunya ya di sini katanya di RW ini mah beneran yang diabetes ada, yang darah tinggi banyak katanya kita ya, yang paru-paru banyak katanya. Iya emang komplit lah. Ya kita komplit benar. Komplit benar. Jadi serba ada. Ya. Di sini komplit beneran. Kita kan pasiennya juga lumayan, nggak pernah naik dulu 80%. Dia jadi mungkin stuck di situ ya, di 80%. Udah stoknya di situ. Nggak naik nggak turun. Ya. Walaupun sekarang ya misalkan ya yang jadul-jadul udah berlalu misalkan gitu ya, sekarang jadi yang modern, tapi tetap stoknya jadi 80 aja. Gede naiknya gitu nih. Ya, tapi yang rajin juga banyak. Ya mungkin kebanyakan yang rajin, tapi yang nggak pernah sama yang bolong-bolong juga ada. Ada, iya. Ya justru itu kan yang rajinnya 80%, yang nggak bolong, yang bolongnya 1 nggak pernah, tetap yang itu yang disorotnya main. Nah itu tantangannya di sana. Ya. Gitu kalau imunisasi misalkan, itu biasanya kan sampai 9 bulan tuh campak udah beres. Nah sekarang itu kan ada model vaksin yang kayak sekarang ini yang lagi viral itu. Nah itu jadinya di imunisasi itu sekarang sampai 2 tahun bayi. Jadi udah 9 bulan dari HBO sampai campak udah beres, nanti diulang lagi ke yang 1,5 tahun. Itu nanti kan emang begitu ke 2 tahun imunisasi. Ya kan disebabkan saya kapung ke imunisasi dasar cuma 9 bulan. Ibu kalau kan pandemi teh dari mulai Maret ya. Jadi kegiatan posyandu tetap berjalan atau bagaimana? Enggak, berhenti semenjak dulu. Pandemi. Iya, dari Maret pokoknya ibu tuh berhenti, apalagi kan daerah Taman Sari ada termasuk zona merah. Nah itu berhenti, sama sekali berhenti. Apalagi kemarin mungkin mendengar ada kader yang positif. Iya, padahal itu bohong. Iya, suka banyak. Kalau orang suka yang di besar-besaran. Iya. Nah gitu. Nah dari pas bulan Juli, nah itu kan lumayan agak berhentinya, agak reda, iya. Nah mulai itu pos imun datang, tapi jadwalnya nggak pakai jadwal posyandu. Jadi kalau ada dari puskesmas misalkan memerlukan pos imun, sok ayeuna misalkan posyandu pasien jadwal, yang ayeuna misalkan di posyandu iya pada aya pos imun, ya itu yang imunisasi doang. Jadi enggak limbang sampai balik kali 5 tahun enggak. Paling pos imun itu dari 0 sampai 2 tahun yang belum imunisasi gitu. Itu kegiatannya seperti apa Bu kalau pos imunnya? Cuma ngasih
ya imunisasi doang itu imunisasi dan aja. iya, Jadi imunisasi. nggak ada Ya ditimbang ditimbang biasa Oh, ditimbang iya biasa ditimbang udah tinggi ditimbang badan. iya tinggi badan sih Neng jarang lah paling setahun 2 kali kalau ada Jadi tidak setiap tidak setiap bulan kalau ada pas pembagian vitamin A kan satu tahun 2 kali Februari sama Agustus. Nah kalau Februari Agustus baru kita sama timbangan sama ukuran iya ukuran tinggi badan biasanya. Tapi kalau misalkan ada dari puskesmas permintaan baru dikeluarin. Jadi tidak tiap ini. Iya, Cuma soalnya kan pas pasti naik ininya tuh apa tuh ada baru. ya. Beda sama berat badan. Sama berat badan kan berat badan bisa sekarang naik besok Turun. bisa turun. Kalau tinggi badan kan gak bakalan turun. Gak bakalan turun. Paling naik Paling juga ya. iya. Di setahun tuh paling 1 cm 2 cm gitu lah. Nah, makanya kalau tinggi badan sih ibu nggak tiap bulan lah. Tapi itu KMS masih digunakan. KMS terus sampai pokoknya KMS ini sampai 5 tahun terus-terusan. Meskipun Walaupun udah nggak imunisasi kan imunisasi stop sampai 2 tahun. Iya. Itu KMS tetap dibawa. Pokoknya setiap udah penimbangan nggak imunisasi. ya setiap penimbangan tetap kan KMS sendiri buat 5 tahun ya. Lihat di sini tuh buat 5 tahun. Ini kan dari 0 bulan. Ini 0 bulan. Ya di sini sampai 2 tahun. Iya. Nah, ntar balik ke sini. Tuh. Dilanjut. Iya. Ini dari 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, ini ya 24 ya. 24 sampai ke 60 ya. Iya. Ini kan buat berat badannya. Ini buat ukuran umurnya. Gitu. Dari 24 misalkan ini 2 tahun. Berat badan 10 misalkan dari sini. Oh, ntar misalkan naik 1 on baru titiknya ini begini Pindah satu. titiknya. Iya, pindah titik. Kayaknya grafik itu. Makanya KMS nya sampai 5 tahun tetap dibawa gitu. Kalau yang rajin mah 5 tahun masih bisa dibaca. Kalau yang enggak rajin ya Allah 2 tahun udah. Gimana orang tuanya? Iya. Baik, mungkin Ibu terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada kami sehingga kami bisa mengetahui cara-cara melihat KMS, mengisi KMS, terus cara-cara mengukur tinggi badannya balita dan berat badannya. Jadi Kalau itu mah harusnya mah ya sambil praktek iya, kalau lebih bagus kan ada anaknya ya pas posyandu, cuma mungkin keadaan tidak memungkinkan, jadi kami datangnya langsung ke Ibu. Iya. Terima kasih karena telah memberi wawasan juga. Kami jadi tahu bagaimana cara mengukur tinggi badan anak, mengukur berat badan anak. Mungkin ada tambahan ilmu lah ya. Mohon maaf juga udah mengganggu waktunya Ibu. Mungkin kami apa ada emang banyak lah bukan dari dulu aja. Yang sebelum ini juga ada yang sebelum corona ya Neng ya. ya Ada yang suka kesini bahkan anak-anak yang lagi PKL kan dulu suka ada berapa bulan misalkan ya di sini. Apa itu juga. itu mah mungkin melihat langsung ya Bu kegiatannya. Enggak. Iya dia tuh nggak cuma posyandu biasanya kegiatan masyarakat sini gitu yang dulu dari kayak dari pensil sering terus dari hutan terus dari BPH sering ya saya udah nggak jalan gitu. Kayak itu mungkin sepengetahuan ibu cuman sampai situ, sepengetahuan ibu cuman segitu gitunya gitu ya itu mah silakan gitu kan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pasti bermanfaat Bu, soalnya kami tadinya tidak tahu menahu ya masalah gitu itu posyandu gitu. Jadi kan hasil kami observasi barusan, jadi mungkin kami memiliki pengetahuan untuk melakukan hal itu gitu. Jadi ada sedikit ilmu lah, Bayangan buat iya bayangan buat ke depannya, barangkali ya Bu ke depannya Iya, ada jadi pasti, ada kan. posyandu. Bukan jadi kader, mungkin jadi bidannya. Ya, jadi bidannya, amin. Apa jadi ibu-ibunya kan, ibu-ibu bawa balitanya, pastinya ada hubungan yang Jadi sama ada posyandu. gambaran Bu. Iya. Udah mungkin begitu Bu, terima Iya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.